Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita yang akan saya sampaikan pada malam hari ini merupakan pengalaman seorang penjaga studio musik yang bernama Mas Danu ketika beliau sedang melaksanakan tugasnya di sebuah studio musik yang dijaganya pada tahun 97. Namun, seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam cerita, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah bersedia untuk mengunjungi dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa, terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Perkenalan saya dengan Mas Danu ini terjadi ketika pada tahun 98 ya. Itu saya sering sekali mengantar salah seorang sahabat saya yang bernama Amel untuk berlatih di studio musik yang pada saat itu dijaga oleh Mas Danu dan Mas Irwan kalau saya tidak salah ingat ya namanya. Nah, pada masa itu kebetulan teman saya si Amel ini memang menjadi seorang additional player ya dari sebuah band yang mana memang secara rutin seminggu 2 kali rata-rata itu grup band tersebut berlatih di studio musik yang dijaga oleh Mas Danu ini. Nah, karena saking seringnya ya saya mengantar dan menunggui Amel di studio musik tersebut, lama-lama saya akrab dengan Mas Danu. Sedikit gambaran ya tentang studio musik yang saya ceritakan ini. Lokasi studio musik ini sebetulnya berada di pinggir jalan raya, yang mana ada sebuah bangunan yang memang oleh pemilik ini ditujukan untuk lokasi usaha semuanya ya. Jadi bangunan ini ada 3 lantai, yang mana di lantai pertama digunakan untuk warung internet dan sebuah rental VCD ya. Pada masa-masa tahun itu masih menjamur ya rental VCD dan warung internet. Kemudian untuk lantai 2 ini digunakan sebagai tempat makan semacam restoran, dan kemudian di lantai 3 ini yang digunakan sebagai studio musik. Nah, karena saya sudah sering sekali ya ke studio musik tersebut, dan akhirnya saya akrab dengan Mas Danu sebagai penjaga studio ini. Bahkan keakraban saya dengan Mas Danu ini waktu itu saya nilai melebihi keakraban personil band di mana Amel bergabung ya pada saat itu. Itu istilahnya saya rasa lebih akrab saya dengan Mas Danu dibandingkan mereka. Hingga pada akhirnya Mas Danu ini memberitahu saya, daripada saya repot-repot parkir di lantai 1, lebih baik saya masuk saja melalui jalan kecil yang berada di sisi sebelah selatan ya. Jadi ternyata saya baru tahu bahwa di sisi agak ke selatan dari studio musik tersebut, jadi saya harus melewati jalan raya dari sisi yang berbeda. Itu
ada sebuah jalan kecil yang terlihat seperti naik ke atas perbukitan, seperti itu. Nah, ternyata kalau kita naik ke jalan tersebut, kita ini akan langsung sampai ke pintu belakang studio, atau sudah langsung tembus ke lantai 3, seperti itu. Akhirnya ya beberapa kali saya coba melalui jalan tersebut, dan ternyata seperti kata Mas Danu, memang benar. Ketika jalan tersebut habis ya, itu ternyata saya melihat sebuah pagar, dan ketika masuk ke dalam pagar tersebut ada pintu, dan ketika dibuka disitulah terdapat ruang tunggu dari studio musik tersebut. Jadi memang rupanya jalan kecil tersebut merupakan akses jalan yang biasa digunakan oleh Mas Danu dan Mas Irwan sebagai penjaga studio musik tersebut. Nah, akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan saya untuk selalu parkir di sana. Nah, suatu ketika si Amel dan bandnya ini berlatih sampai dengan cukup malam ya. Waktu itu mereka itu berlatih mulai dari jam 7 malam dan kemudian selesai jam 9 malam, berlatih 2 jam. Studio ini sendiri memang tutup sampai jam 11 malam. Nah, ketika saya dan Amel berboncengan motor untuk pulang, ya otomatis kita harus menuruni jalan kecil itu. Dan ternyata memang kondisi ketika malam sebetulnya di jalanan itu cukup gelap ya, karena memang tidak ada lampu penerangan sama sekali. Hanya untunglah ada lampu dari sepeda motor yang saya kendarai sudah cukup untuk menerangi jalan. Namun situasi di sekeliling jalan itu memang menurut Amel ya, waktu itu dia memejeng saya itu cukup takut ketika perjalanan turun. Memang sangat berbeda ketika kita perjalanan naik itu, kita agak terhibur karena bisa melihat lampu belakang studio. Namun ketika kita bergerak turun, yang kita lihat itu betul-betul jalanan yang gelap dengan pohon di samping kiri dan sebelah kanannya ini merupakan tanah perbukitan, seperti itu. Karena memang bangunan studio musik atau bangunan usaha ya, lokasi usaha yang berlantai 3 ini memang dibangun istilahnya menempel atau mepet dengan perbukitan, seperti itu. Namun alhamdulillah malam itu ya tidak apa-apa, seperti biasa saja kami turun. Dan ketika esoknya Amel berlatih kembali pada saat jadwal latihan, seperti biasa ya, saya yang waktu itu ya hanya menunggu, karena memang saya tidak pernah masuk ke dalam ruangan studio. Saya hanya menunggu di ruang tunggunya saja, merokok bersama Mas Danu sambil ngobrol-ngobrol. Nah, karena kondisi waktu itu memang sepi, karena tidak ada band lain yang antri untuk menunggu giliran sewa, saya dengan Mas Danu ini ngobrol panjang lebar, dan akhirnya iseng-iseng saya bertanya, apakah area belakang itu aman Mas? Maksud saya tidak ada gangguan yang sifatnya gaib atau supranatural. Nah, tidak disangka Mas Danu ini malah tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan saya. Dan kemudian Mas Danu ini bercerita bahwa jalanan itu memang sebetulnya bisa dikatakan cukup tidak dibilang angker ya, tapi cukup mengerikan. Dan Mas Danu sendiri dulu ketika pertama kali menjaga studio musik tersebut, dia sebetulnya cukup was-was ketika diberitahu oleh sang pemilik studio bahwa akses untuk penjaga ya memang melalui jalan tersebut, karena supaya motor bisa masuk ke dalam tempat parkir yang sudah disediakan, karena tidak mungkin meninggalkan motor di lantai 1 apalagi untuk menginap.
karena memang di bawah ini bisa dikatakan parkirannya ini parkiran terbuka ya. Jadi memang rawan sekali kalau untuk penjaga studio yang menginap di dalam studio meninggalkan motor di bawah ini sangat riskan, sehingga memang dibuatkanlah jalan khusus tersebut untuk akses langsung ke lantai 3. Tentunya saya cukup tertarik ya mendengar kata-kata dari Mas Danu, dan kemudian segera saja saya menanyakan apa Mas yang pernah terjadi di situ. Dan Mas Danu ini bercerita bahwa ketika suatu malam, ketika band yang menyewa studio ini terakhir kali ya, di jam 11 malam ini sudah selesai latihan, ya seperti biasa Mas Danu ini beres-beres studio, mematikan lampu, AC studio dan sebagainya. Namun karena malam itu terasa gerah ya, Mas Danu ini berencana membuka pintu belakang atau pintu yang menuju ke jalan kecil tersebut. Nah, ketika pintu sudah dibuka, ya lumayan segar ya, kata Mas Danu, dapat angin. Mas Danu ini seperti biasa duduk di ruang tunggu itu. Ruang tunggu itu sendiri memang cukup besar ya, dengan posisi memang sehari-hari pintu itu tidak pernah dibuka, sehingga memang saya yakin sekali banyak penyewa studio musik yang tidak tahu bahwa sebetulnya ada akses jalan di situ. Dan memang secara khusus Mas Danu ini memberitahu saya ya semata-mata karena kedekatan saya dengan Mas Danu. Dan memang rahasia kecil itu saya simpan cukup lama, sehingga memang ketika bandnya si Amel ini selesai berlatih, saya dan Amel ini selalu pulang akhir. Saya membiarkan teman-teman Amel untuk pulang terlebih dahulu, dan kemudian saya dan Amel baru keluar melalui pintu belakang tersebut. Kurang lebih begitu. Nah, kembali ke cerita Mas Danu. Di malam ketika Mas Danu sedang sendirian itu ya, karena kebetulan Mas Irwan ini sedang keluar, saya ingat Mas Danu. Jadi waktu itu Mas Danu posisi sendiri sambil menunggu Mas Irwan ini. Dia membuka pintu belakang studio sambil bermain gitar akustik, sambil posisi duduknya ini melihat ke arah pintu belakang, yang otomatis ya memang hanya kegelapan yang bisa Mas Danu lihat ya, karena memang kalau diukur lurus ya dari pandangan mata Mas Danu dengan posisi duduknya itu, yang dia lihat ya hanya jalan aspal yang terlihat sedikit, karena setelah itu jalannya menurun dengan pepohonan di sebelah kiri dan bukit di sebelah kanannya, seperti itu. Nah, ketika Mas Danu ini sedang asik-asik bermain gitar sambil bernyanyi, Mas Danu ini tiba-tiba dikejutkan oleh sesosok putih yang melompat entah dari mana, dan tiba-tiba ini sudah berada di depan pintu belakang studio itu. Nah, tentunya Mas Danu ya terkejut ya. Namun dia itu istilahnya freeze ya, atau membeku. Dia tidak bisa mengucap apa-apa, tidak bisa bergerak juga. Dia hanya diam sambil memandangi gitarnya. Nah, si sosok yang kita semua sudah tahu ya, betul sekali, itu adalah sosok pocong itu berdiri tepat di pintu belakang studio sambil menggerak-gerakkan badannya ke kiri dan ke kanan, ya bergoyang-goyang gitu, cerita Mas Danu itu. Sambil agak geli dia bercerita. Meskipun pada saat kejadian Mas Danu mengaku terkejut dan gemetar seluruh badannya. Kalau bahasa Mas Danu atau bahasa kami orang Jawa menyebutnya itu kami tenggengen ya. Jadi gemetar hebat sebetulnya Mas Danu pada saat itu. Namun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengucapkan doa-doa yang dia bisa, hingga kemudian akhirnya tubuh Mas Danu ini bisa bergerak dalam kendali penuh atas Mas Danu sendiri. Segera saja Mas Danu ini nekat mengambil asbak yang ada di
meja ruang tunggu tersebut. Sambil mengucapkan basmalah, dia lemparkan asbak itu ke arah si pocong. Ya alhamdulillah memang akhirnya pocong itu menghilang. Dan agak sialnya adalah tepat ketika asbak itu dilempar keluar, ternyata Mas Irwan ini posisinya sedang naik dari bawah menggunakan sepeda motor dan mematikan lampu motornya ya. Jadi asbak itu akhirnya terlempar mengenai motornya Mas Irwan. Dan Mas Irwan tentu saja kaget karena dia yang sedang berjalan naik untuk pulang ke studio ini disambut lemparan asbak oleh Mas Danu. Nah, akhirnya Mas Danu ya bercerita kepada Mas Irwan bahwa dia tadi berniat untuk melempar pocong yang tiba-tiba hadir di depan pintu. Nah, dan waktu itu yang membuat Mas Danu agak jengkel adalah Mas Irwan ternyata hanya tertawa kecil sambil mengatakan kepada Mas Danu bahwa oh, kamu baru tahu ternyata ya, dan baru melihat sekarang ya. Ternyata Mas Irwan ini sebelumnya memang sudah pernah melihat dan sudah tahu bahwa sosok tersebut memang mendiami bukit yang berada di belakang studio musik tersebut. Dan ternyata menurut cerita Mas Danu ya, Mas Irwan ini memang sudah cukup sering sekali lah, karena kadang-kadang di dalam kamar Mas Irwan juga pernah ditemui oleh sosok tersebut. Memang kamar Mas Danu dan Mas Irwan ini di studio itu terpisah ya, karena memang ada 2 kamar tidur di situ dan mereka tidurnya terpisah memang. Dan waktu itu Mas Danu sempat agak marah kepada Mas Irwan kenapa tidak pernah menceritakan hal tersebut. Namun Mas Irwan sendiri berkilah bahwa dia tidak mau kalau dia bercerita hal tersebut nantinya akan membuat Mas Danu merasa takut. Dan Mas Irwan sendiri ketika saya konfirmasi tentang cerita tersebut ya, beliau hanya tersenyum-senyum saja sambil menjawab singkat bahwa ya memang semua yang diceritakan oleh Mas Danu itu memang betul, hanya memang dia tidak mau bercerita banyak atau panjang lebar terkait itu, dan dia bahkan meminta saya untuk membuktikan saja sendiri kalau memang ingin melihat sosok tersebut. Namun tentunya sampai dengan Mas Danu dan Mas Irwan sudah tidak bekerja di studio musik tersebut, saya memang tidak pernah sama sekali ya melihat ataupun mencoba untuk membuktikan keberadaan sosok pocong yang konon mendiami bukit belakang studio musik tersebut. Nah, itu tadi Sobat Horor Klasik, cerita tentang sebuah studio musik yang berada di kota Semarang ya. Saya pun juga sebetulnya tidak menyangka bahwa ada gangguan semacam itu di studio musik yang saat itu saya kunjungi, karena studio musik ini sendiri memang terletaknya memang bisa dikatakan di dekat pusat kota ya, dan bisa dikatakan studio musik ini merupakan studio musik yang cukup lengkap lah fasilitasnya, karena tidak hanya sekedar menyediakan alat musik untuk disewa saja, namun juga melayani untuk proses recording maupun mixing juga. Jadi cukup besar memang studio musik ini, dan lantai 3 itu memang betul-betul full, seluruh lantai itu hanya digunakan untuk studio musik saja, seperti itu. Namun ternyata ya sekali lagi memang makhluk halus mungkin atau bangsa gaib ya, memang bisa dikatakan tidak kenal tempat dan waktu ya. Ya wallahu alam lah. Itu tadi cerita lama dari Mas Danu yang bisa saya sampaikan kepada Sobat Horor Klasik sekalian. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.